Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak Eh, Ardi. ya sehat, salam sehat selalu, salam sejahtera ya di masa pandemi ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, aktivitas olahraga, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup ya anak ya semuanya. Semoga wabah ini segera berakhir. Amin. Amin. Untuk hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan saya. Kita jumpa kembali ya melalui virtual. Namun sebelumnya kita berdoa nanti menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya dilancarkan dalam pembelajaran hari ini sampai akhir nanti. Amin. Untuk berdoa langsung Pak Ardi pimpin ya. Untuk semuanya kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Salam olahraga. Salam. Jaya. Oke. Untuk hari ini nanti akan Pak Ardi presentasikan ya materi Pak Ardi. Jadi kita tunggu sebentar ya. Namun sebelumnya nanti akan diabsen terlebih dahulu. Oke, Pak Ardi absen ya. Adwityo hadir. Hadir Pak. Dinda Ayu. Hadir Pak Ardi. Putu Adi. Hadir. Oke, Kalisa. Hadir Pak. Oke, Farhan. Saya hadir Pak. Oke, Nilu. Hadir Pak. Oke. Terus Mira Berdi ada? Oke, ada ya. Oke. Terima kasih untuk kehadirannya. Jangan lupa ya selalu hadir karena absen adalah salah satu untuk memenuhi nilai kalian nanti di akhir semester ya. Nah, sebelumnya saya tanya atau Pak Ardi tanya, ini sudah nampilkah presentasi Pak Ardi? Sudah Pak. Oke, langsung kita mulai ya nak ya. Ya, Pak. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang atletik nomor lompat tinggi. Nah, namun sebelumnya Pak Ardi mau bertanya, masih ingatkah yang minggu lalu untuk materi apa kita? Bola voli Pak. Oke, bola voli. Benar ya, bola voli. Permainan bola voli minggu lalu ya. Hari ini kita masuk ke atletik nak, tentang nomor lompat tinggi. Jadi atletik itu ada banyak ya. Ada lari, lempar, lompat, ya, dan tolak, yaitu tolak peluru. Untuk secara umumnya, nah di sini kita tentang nomor lompat tinggi. Lalu selanjutnya ini untuk mempelajari lompat tinggi di sini diharapkan nantinya kalian akan mampu mempraktikkan gerak dasar lompat tinggi secara berurutan. Lalu kalian diharapkan mampu menjelaskan tahapan-tahapan dalam lompat tinggi tersebut yang dimulai dari awalan, tolakan, sikap badan di udara, dan pendaratannya. Dan selanjutnya diharapkan kalian juga bisa menganalisis kelebihan dan kekurangan dari lompat tinggi tersebut, baik dari awalan, tolakan, sampai pendaratan. Dan yang terakhir yaitu diharapkan dapat melakukan keterampilan lompat tinggi dengan peraturan yang dimodifikasi, baik sendiri di rumah ya, karena kita masih masa pandemi, ataupun nanti dengan kawannya sekelompok boleh. Nah, sebelumnya di sini ada pengertian atletik. Apa itu atletik? Yaitu olahraga yang sederhana karena tidak membutuhkan banyak perlengkapan alat-alat ya. Atletik juga tidak membutuhkan banyak biaya, kecuali kalau di lompat tinggi ini sebenarnya banyak biayanya ya. Lalu manfaatnya itu adalah untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, koordinasi, dan kemampuan motorik kalian nanti. Namun sebelumnya Pak Ardi tanya, siapa yang pernah bermain loncat karet? Ayo siapa? Kalisa? Pernah Pak. Pernah ya? Apa? Yang laki-laki pernah?
Pernah tuh, Pak. Oke, Pernah. kurang lebih. Nah, kalau yang sudah pernah melakukan permainan lompat karet atau loncat karet, itu sama dengan lompat tinggi, walaupun tidak 100% ya. Kurang lebih kalian sudah pernah melakukan aktivitas lompat tinggi. Nah, itu adakah yang mau jadi atlet lompat tinggi di sini? Ada nggak? Nggak tahu, Pak. Nah, kalau ada ya amin, mudah-mudahan bisa. Tetapi di sini dalam pembelajaran lompat tinggi ini tidak harus kalian menjadi atlet ya nak ya. Nah, cukup kalian mampu atau bisa dan memahami serta mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, lompat tinggi, apa sih lompat tinggi itu? Adalah merupakan salah satu cabang olahraga atletik atau nomor dalam atletik yang akan menguji keterampilan melompat dengan melewati tiang mistar. Nah, di sini ada sejarah, gerak dasar, dan gaya dalam lompat tinggi. Sejarahnya, sejarah singkat, lompat tinggi tercatat pertama kali diadakan di Olimpiade Skotlandia pada abad ke-19. Untuk gerak dasar dalam lompat tinggi itu yang pertama ada awalan, seperti di awal tadi. Awalan dengan cara berlari, menyisir ya, dari lintasan. Kalau yang pertolakannya kaki kiri, dia menyisir dari area sebelah kiri berlarinya. Lalu yang selanjutnya ada tolakan, kanan atau kiri. Ayo, boleh yang mana? Dua-duanya boleh ya, Pak ya? Nah, boleh. Yang tidak boleh itu menggunakan dua kaki. Yang di nomor 3 itu ada sikap badan di udara. Nah, disinilah atau yang bisa dikatakan saat melayang melewati mistar. Nah, itu sikap badan di udara itu bagaimana? Di sini akan menggunakan beberapa gaya yang Bapak jelaskan di awal tadi. Ada gaya gunting, ada gaya guling sisi, ada gaya straddle, dan gaya flop. Nah, karena di sini Bapak akan mengajarkan gaya straddle, maka nanti kalian akan belajar mengenai gaya straddle bagaimana. Itu yang selanjutnya adalah pendaratan. Pendaratan itu dilakukan di matras ya. Oke, selanjutnya di sini ada gaya straddle, gaya gunting, gaya guling sisi, dan gaya flop. Nah, kurang lebih seperti itu, Nak. Nah, kurang lebih ini kita memasuki ke gaya straddle. Gaya straddle itu mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, serta 7, itu adalah rangkaian keseluruhan. Kalau awalan dimulai dari berlari, biasanya menggunakan step-step ganjil. Step akhir untuk melakukan lompatannya menggunakan step-step ganjil, bisa 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini ada video ya, Nak ya, silakan diperhatikan untuk gaya straddle khususnya. Nanti diperhatikan mulai dari awalan sampai dari pendaratan. Baik, kita simak sambil didengarkan penjelasan saya. Nah, ini ada Christian Skeng pada saat itu mencapai 2 meter 22 cm. Jadi cukup tinggi ya. Nah, itu gaya straddle secara keseluruhannya. Pada masanya sampai mencapai ketinggian 2 meter 22 cm. Nanti akan ada tayangan ulangannya. Nah, ini dia tayangan ulangnya. Menggunakan kurang lebih ini 5 langkah kalau tidak salah. 1, 2, 3, 4, dan 5. Menolak menggunakan gaya straddle. Dan pendaratannya kurang lebih seperti itu. Perlengkapan atau sarana dan prasarana untuk yang memadai itu ya, Nak ya. Karena di SMA kita tidak atau belum memiliki matras yang standar tadi itu, seperti gambar itu. Jadi kita menggunakan matras yang kita tumpuk-tumpuk insya Allah aman. Nah, untuk ukurannya itu matras tidak boleh kurang dari 3 kali 5 meter ukurannya, atau kurang lebih luasnya 15 meter ya kalau dihitung. Dan selanjutnya ini untuk daerahnya. Nah, itu kalau untuk panjangnya tak terbatas ya.
tapi minimal 15 meter. Kenapa? Karena untuk ancang-ancang lari tersebut. Nah, yang dimaksud ancang-ancang yaitu berlari yang dari sisi tadi, sisi kiri atau sisi kanan. Dan tumpuannya daerahnya harus datar dan tidak licin pastinya. Terus tiang lompatnya harus kuat. Nah, tiangnya itu harus kuat, terbuat dari kayu atau fiber juga bisa, ya, bahan apa saja. Dengan jaraknya kedua tiang itu minimal itu antara 3,98 meter atau hampir 4 meter ya, dan sampai 4,02 cm. 4,202 meter maksud saya. Jadi cukup luas supaya tidak tertabrak pada saat nanti kalian melakukan lompatan. Nah, ini manfaatnya dalam lompat tinggi itu ya, yang seperti Pak Ari jelaskan di awal tadi. Itu ada beberapa, yaitu yang pertama melatih otot kaki, terus meningkatkan koordinasi tubuh. Nah, koordinasi itu antara mata, kaki, badan, dan tangan pada saat melewati mistar. Itu bakar kalori, karena kita berlari berulang-ulang, melompat berulang-ulang, semakin tinggi, otomatis kalori yang ada dalam tubuh kita terbakar. Menambah tinggi badan. Nah, menambah tinggi badan itu kenapa kok bisa menambah tinggi badan, Pak? Karena dengan terlatihnya otot kaki yang sesering mungkin atau sering melakukan lompatan ke atas, otomatis nanti itu bisa menambah tinggi badan kalian, ya. Lalu selanjutnya ada meningkatkan stamina tubuh. Karena ini berhubungan dengan fisik, otomatis stamina kita akan terjaga untuk hari-hari melakukan aktivitas. Meningkatkan keseimbangan, jelas. Terakhir tentang melatih konsentrasi. Tentunya kalau kalian tidak konsentrasi, nanti langkahnya salah, akan bisa menabraknya tiang atau mistar. Bahkan bisa terpleset kalau tidak konsentrasi ya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan anak-anak? Jelas pembelajaran Pak Ardi hari ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Tinggi ya. Nah, nanti Di tugasnya seperti yang Pak Ardi kirim di LMS dan WA Group tadi ya, itu ada lembar kerja peserta didik yang individu dan kelompok. Individunya ini, nanti silakan kalian kerjakan, lalu nanti boleh dikumpulkan melalui grup WA atau di Word-nya, dikirimkan ke grup WA ya, boleh. Itu atau di screenshot boleh ya. Apa aja, karena kita masa pandemi menggunakan media apa saja boleh, yang penting dikerjakan. Itu lembar kerja untuk individunya, yaitu mempelajari, setelah mempelajari materi ini, kalian merasa apa? Apakah kalian senang, tidak senang, atau tidak tahu sama sekali? Tentunya tahu dong ya, untuk lompat tinggi apa. Lalu yang nomor 2 itu, cukup kalian beri tanda checklist. Pertanyaannya, setelah mempelajari ini, materi ini, atau lompat tinggi ini, saya atau kalian bisa melakukan. Yang pertama, awalan lompat tinggi, terus tolakan, sikap saat badan di udara, lalu pendaratan, dan rangkaian keseluruhan. Lalu yang nomor 3, kesulitannya dalam melakukan rangkaian gerakan lompat tinggi itu apa? Gaya straddle ini kalian. Nanti silakan dijawab. Nah, untuk tugas kelompoknya, nah ini kebetulan untuk yang kelas lain Pak Ardi sudah membuat video, dan ini video Pak Ardi sendiri. Nah, tugas kelompoknya nanti kalian amati video ini, video Pak Ardi ini, dan silakan dirangkum sesuai dengan kelompoknya. Tadi sudah Pak Ardi buat 4 kelompok ya. Kalian rangkum, baik dari kesalahannya, kekurangannya, dan kelebihannya. Nah, baik, untuk sampai sini ada yang tanyakan? Cukup jelas dengan tugasnya, nak? Cukup jelas, jelas, Pak. Pak. Oke, tugas paham ya? Pak. Kalau tugas sudah cukup jelas, berarti pembelajaran hari ini kita cukupkan untuk materi atletik lompat tinggi ya. Semoga kalian bisa mempelajarinya dan mengerjakan tugas dengan baik. Nanti kita ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Namun sebelum itu kita tutup dulu ya dengan berdoa. Kali ini Adwityo tolong dipimpin doanya ya. Ya, silakan. Ya, marilah kawan-kawan dan Bapak Ibu Guru, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, lebih baik berdoa. Berdoa mulai.
Doa selesai. Oke, terima kasih Atlet Tio. Sekali lagi, Iya, salam Pak. sehat semuanya ya. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus dulu buat Atlet Tio.